Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kong mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutu lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya. Sedulurku dan para sahabatku ya, kembali lagi saya Channel Rangga Warsito ya akan berbagi ilmu ya tentang apa itu warisannya ya, warisan ataupun peninggalan dari leluhur kita ataupun sesepuh kita zaman dahulu lur ya. Jadi sampai sekarang kita bisa apa itu tidak menghilangkan lah, intinya sampai sekarang pun ini masih bisa kita lakukan. Jadi suatu contoh ya, ibarat dari peninggalan leluhur atau nenek moyang zaman dulu ya, seperti burung perkutut ini ya. Ini kan kalau dulu itu kan ya dipercaya mengandung mistik ya. Tapi sampai sekarang ternyata ya masih juga mengandung mistik juga loh ya. Nah itu kan kita kembali ke keyakinan ataupun ke kepercayaan masing-masing ya. Cuman kalau burung perkutut itu kan perantara lah, sarana. Jadi kita semua kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Intinya kita sebagai manusia intinya ya berusaha dan berdoa itu ya. Bagaimana kan beliau-beliau itu zaman dahulu ya. Beliau ataupun orang tua zaman dahulu, leluhur zaman dahulu, nenek moyang zaman dahulu ya, menyikapi banyaknya keragaman lah, keragaman kan ya, banyak keragaman dan banyaknya macam dari misteri burung perkutut khususnya lokal alam kan gitu ya. Jadi sedangkan gini loh ya, pada waktu itu ataupun pada zaman itu ya, itu belum ada yang namanya buku ataupun alat-alat yang lainnya, apalagi kalau zaman dulu itu HP aja jarang. Jadi kalau zaman modern sekarang ini ya ibaratnya itu canggih banget untuk masalah peralatan ataupun HP ataupun apa kan ada semua. Jadi kalau mau buka primbon kan gitu kan nggak usah kita harus beli buku primbon, karena lewat HP itu ya juga bisa. Kalau zaman sekarang kan seperti itu. Tapi cara sepuh kita dulu ya, itu cara mengungkap misteri burung perkutut lokal ya, khususnya lokal alam ini menggunakan ataupun apa dan seperti apa, mari kita bahas ya, bahas secara bersama-sama ya. Kita bahas masalah sesepuh zaman dulu ataupun nenek zaman dahulu, nenek moyang zaman dulu ya, orang tua zaman dulu ini untuk mengudar ya, mengudar. Jadi mengudar apa itu tentang mistik ya, tentang mistik ataupun joni di burung perkutut itu kan. Kalau dulu kan wah, orang tua zaman dulu sering tirakat ya, sering tirakat. Jadi tahu selak beluknya, oh ya ini yang pantas untuk tuah yang masuk itu di beberapa burung, ternyata burung perkutut. Nah itu sampai sekarang ini loh kan, intinya gitu ya. Emang burung perkutut lokal alam adalah salah satu jenis ya, salah satu jenis dari burung yang usianya itu sudah sangat tua dan langka ya. Itu sampai sekarang loh itu sebetulnya itu. Jadi sampai sekarang itu perkutut semakin banyak sampai sekarang ya. Tahu sendiri loh, di jalan raya itu kadang banyak ya, berkeliaran itu banyak sekali. Apalagi di perkebunan, di persawahan ya, sampai sekarang banyak sekali untuk burung perkutut khususnya lokal ya. Ya sekarang itu banyak lah, banyak peternak ataupun intinya kadang peternaknya kadang lebih-lebih, kadang diterbangkan, kadang ada acara event-event apa tertentu, kadang dari pihak apa itu pemerintah itu kan ada yang membeli apa itu di ombyokan jaringan itu berapa ekor kan gitu ya. Terus ada event apa kadang dibebaskan di alam liar kan gitu ya, dibebaskan di alam bebas gitu ya. Itu banyak sekali, maka dari itu perkutut itu sampai sekarang ya, sampai sekarang itu alhamdulillah masih banyak sekali ya, khususnya lokal ya, khususnya lokal ini masih banyak. Apalagi sekarang itu banyak ya, ini perkutut itu bersarang itu di tempat apa itu, di tengah-tengah warga ataupun tengah-tengah masyarakat itu, di rumah-rumah itu banyak sekali sekarang yang bersarang di situ ya. Itu ya,
di mana burung perkutut lokal ya sudah tumbuh dan berkembang dari zaman sesepuh ya kita dulu ya, dari sesepuh zaman dulu itu sudah berkembang itu. Di zaman nenek moyang kita dulu ya juga berkembang ya sampai sekarang itu kan itu. Jadi sedangkan zaman dulu kan sampai zaman sekarang itu hampir sama ya, hampir sama zaman dulu sampai zaman sekarang, zaman modern sekarang itu hampir sama. Maksudnya burung perkutut lokal itu penuh dengan misteri. Jadi penuh dengan macam ataupun katuranggan itu sama. Jadi kalau dulu itu mengatakan kalau ini katuranggan apa itu intinya muncis ataupun katuranggan apapun itu sampai sekarang juga kadang ya orang-orang itu mengatakan ya sama ya ini muncis. Jadi meneruskan apa yang sudah diketahui oleh leluhur kita ataupun orang tua zaman dulu ataupun nenek moyang zaman dulu kan mengatakan katuranggan ini katuranggan itu kan gitu. Jadi sampai sekarang itu masih mengatakan seperti itu. Jadi tidak ada bedanya, masih sama sampai sekarang. Ibarat pakar burung perkutut ya, ini khususnya lokal ya, pakarnya itu ya sama sampai sekarang itu. Wah ini ada pakar zaman dulu sampai sekarang itu sama. Jadi ada pakar burung perkutut sampai sekarang juga kita mengatakan wah ini pakarnya burung perkutut. Jadi sama, kata-kata itu sama sampai sekarang kan gitu ya. Jadi sedangkan zaman dulu itu belum ada alat komunikasi yang canggih ya seperti sekarang ataupun buku, dan tidak ada alat yang lainnya ya komunikasi canggih seperti HP ataupun laptop ataupun apa kalau zaman dulu. Tapi zaman sekarang kan sudah canggih, sudah ada semua ya. Sesepuh dulu ataupun nenek moyang dulu lor ya, itu bagaimana cara mengungkap ya, bagaimana cara mengungkap itu dari sekian banyaknya misteri yang dimiliki burung perkutut lokal. Nah itu bagaimana ya caranya. Kalau sesepuh zaman dulu ataupun leluhur zaman dulu kan menggunakan tirakat ya, menggunakan batin ataupun ilmu titen. Nah kalau ilmu titen itu sebetulnya gini lor ya, ilmu titen itu kalau zaman dulu itu nggak ada jam ya, jam dinding itu tidak ada. Kalau zaman sekarang kan banyak sekali itu jam dinding. Lah itu kan titennya itu gini, wah burung perkutut kalau ini mau apa itu matahari itu mau terbit itu biasanya burung perkutut itu manggung. Nah, titen itu ilmu titen. Terus sewaktu siang hari mau duhur kan nggak ada jam, lah itu burung perkutut manggung. Terus matahari mau terbenam itu burung perkutut manggung. Makanya zaman dulu itu menggunakan ilmu titen. Jadi ngudari itu pakai itu. Jadi nggak kalau zaman sekarang kalau mau apa itu tahu celah beluknya itu ada aura negatif ataupun positif, kadang kan banyak yang membuka primbon kan, banyak untuk primbon itu kan dibuka. Oh ya ini burung perkutut itu manggungnya jam segini buka primbon. Kalau zaman sekarang, tapi kalau zaman dulu ndak, itu menggunakan ilmu titen kalau zaman dulu kan gitu ya. Makanya sampai sekarang ya, sampai sekarang ini dalam kata-kata katuranggan ya, katakan katuranggan ataupun kata-kata yang sekiranya apa ini jenis macam ini perkutut ini itu sampai sekarang emang tidak hilang, masih sama, kata-kata itu masih sama. Cuman yang lebih dulu mengatakan kalau perkutut itu berkaturangan ini berkaturangan itu emang leluhur zaman dulu sudah mengatakan seperti itu. Cuman kita bisanya ini kita bisa meneruskan saja ya, meneruskan apa yang sudah dibicarakan sama leluhur kita ataupun nenek moyang kita zaman dulu. Kita itu sebagai anak muda ya, anak muda kalau bisa untuk sejarah tentang burung perkutut jangan sampai hilang. Dari sampai sekarang loh ya, jangan sampai hilang ataupun anak cucu kita bisa meneruskannya ya. Jadi kalau bisa sejarah ini ya jangan sampai hilang. Ini penting, kalau bisa kalau kita penulis ya ditulis saja di buku itu seperti primbon itu ya, biar nanti kalaupun ada keturunan kita ya mau mempelajari tentang burung perkutut ya, kita sudah menyiapkan dengan buku-buku yang kita tulis kan gitu, biar tidak hilang lah sejarah seperti ini ya. Oke dulur, itu dulu kesempatan kali ini, semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan para sahabat ya. Sebelum saya akhiri ya, sebelum saya tutup ya, saya mohon maaf kalau toh dari kata dari kami yang sekiranya kurang berkenan untuk dulur-dulur dan para sahabat. Karena apa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten maruk lopat sekawas manten aturullah.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.